Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel saya. Semoga Anda yang menonton video ini sehat semua, yang sedang sakit diangkat semua penyakit-penyakitnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pengereman motor matic ya. Ini banyak keluhan juga untuk rem belakangnya tidak pakem ya. Rem belakang motor matic tidak pakem, apalagi untuk yang pemakaian udah 1 tahun ke atas ya. Pemakaian sudah 1 tahun ke atas, rata-rata untuk sistem pengereman matic ya, untuk bagian belakang itu sudah berbeda ya, sudah nggak kayak baru lagi ya, menjadi lebih tidak pakem ya. Jadi rem belakangnya itu sudah pakem lagi, nggak kayak seperti barunya ya. Dan untuk masalah seperti ini, masalahnya bukan di kampas gandanya ya. Kok kampas ganda? Masalahnya bukan di kampas remnya. Kebiasaan ganti kampas ganda ini. Masalahnya bukan di kampas remnya ya. Jadi untuk seperti ini masalahnya ada di handle-nya ya, handle depannya. Jadi walaupun kita ganti kampas remnya yang baru sekalipun, yang mahal sekalipun, nggak akan bisa pakem ya. Jadi masalahnya ada di handle depannya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke handle depannya ya. Tempat bawa. Oke ya, ini sudah saya buka ya. Dan untuk bit ya, untuk bit itu letaknya di atas ya, kita buka bisa lewat atas. Kalau untuk Scoopy Vario dari bawah ya. Ini sistem combi brake ya, untuk pengereman sistem combi brake ada di Vario, Scoopy, Genio, dan juga Bit. Ini sistem combi brake yaitu sistem pengereman yang kalau kita rem belakang ya, handle-nya kita tekan, handle belakangnya kita tekan, otomatis si rem depannya akan ngikut ya. Jadi masalahnya itu ada di sini ya. Pertama handle-nya ya. Handle-nya ini udah minta ganti. Bisa dilihat ya. Handle-nya ini udah kocak ya, udah kocak. Dan ketika kita tekan, ini jaraknya cuma 1 jari ya. Jarak space-nya ini cuma 1 jari. Ketika kita tekan lagi, ini akan mentok ya. Ketika kita tekan lagi, ini pol tekan, ini akan mentok ya. Yang pertama ada di handle-nya ya. Kita harus ganti handle-nya. Yang kedua ada di sistem combi brake-nya ya. Bisa dilihat ya. Jadi pas kita tarik tuas rem belakangnya atau handle rem belakangnya, ini lebih dominan yang rem depannya yang ketarik ya. Jadi ini kabel yang menghubungkan ke rem depan ya, nyambung ke rem depan, yang ini yang rem belakangnya. Jadi ini nyambung ke sini ya. Ini saya tekan, tuh, yang depan ngikut ya. Jadi masalahnya ada di sini ya. Ketika kita tarik tuas rem belakangnya, ini lebih dominan rem depan yang ketarik duluan ya, atau yang banyak ketarik itu rem depannya. Bisa dilihat tuh kan, bisa dilihat ya. Jadi lebih dominan yang ketarik duluan itu rem depan ya, dan paling banyak ketariknya ya. Nah, itu yang menyebabkan rem belakang itu nggak gigit ya, nggak gigit sempurna. Jadi gigitnya cuma sedikit ya. Jadi untuk masalah seperti ini ya, masalah seperti ini kita bisa ganti handle-nya ya. Handle-nya yang pertama kita ganti. Kemudian kalau handle-nya sudah kita ganti tapi tetap aja nggak pakem ya, lebih dominan ketariknya rem depan, kita putus aja ya. Kita putus aja yang bagian penghubung ya, kawat remnya yang penghubung ke depan ini, tuas remnya yang depan ini kita putus aja. Jadi biar fokus rem belakang ini, fokus ke rem belakang aja ya, nggak dibagi dua seperti ini. Jadi kayak pengereman motor-motor matic yang lama ya, yang sistemnya belum combi brake ya. Jadi kita bisa putus aja, atau kita lepas ya, kita putus atau kita lepas, kemudian rem belakangnya itu akan fokus pengereman ke belakang ya. Jadi untuk kasus seperti ini, walaupun kita ganti ya, kita ganti kampas remnya, kita ganti yang mahal, yang ori pun, ini nggak akan bisa pakem ya. Jadi ini kebanyakan sistem combi brake seperti itu ya. Setelah jangka pemakaian 1 tahun itu pasti tuasnya ini rusak ya, rusak atau doublak seperti ini ya. Kalau kita ganti baru pun ya, kita ganti tuas baru pun, ini nggak akan lama juga ya. Untuk handle-nya ini kalau kita ganti baru pun nggak akan lama ya, paling lama ya setahun ya.
paling lama setahun. Setelah setahun ya pasti seperti ini ya, balik seperti ini lagi. Jadi untuk kalau rem depannya ya seperti motor-motor lain ya. Kalau rem depannya ya pasti pakem ya. Kalau untuk motor matic, motor manual pun pasti pakem ya, karena sudah menggunakan rem cakram. Kalau untuk motor matic rem depannya pun nggak masalah ya, nggak jadi masalah karena pun cakram ya. Karena cakram yang jadi masalah itu rem belakangnya ya. Rem belakangnya itu banyak sekali masalahnya untuk di motor matic ya. Yang pertama nggak pakem ya. Oke, ini akan saya lepas dulu untuk kawatnya ya, kawat penghubung ke rem depannya saya lepas dulu. Oke ya, jadi untuk melepas kawatnya ya, untuk melepas kawat sambungan dari rem belakang ke rem depannya, kita kendorin dulu nih ya. Kita kendorin dulu menggunakan kunci 12 ya, ataupun kunci Inggris ataupun tang. Kemudian kita majukan ya. Ini kita majukan sampai mentok ya. Ini bertujuan kita lepas ya. Kita lepas supaya rem belakang itu lebih fokus ke rem belakang aja ya. Jadi nggak dibagi dua seperti ini ya. Oke, tinggal kita cungkil pakai obeng. Oke, tinggal kita tarik ini ya, kita dorong aja. Ini agak susah nih ya. Ini tinggal kita dorong aja ya. Ini kameranya saya taruh bawah dulu ya, supaya mudah melepasnya. Oke ya, ini sudah terlepas ya, sambungan remnya ya, sambungan rem belakangnya sudah terlepas, kabelnya atau kawatnya. Jadi dengan seperti ini rem belakangnya akan lebih fokus untuk belakang ya, untuk menekan rem belakang. Dan ini tetap harus ganti handle-nya ya, handle-nya harus tetap ganti karena udah kocak ya, udah kocak, dan ini udah sangat mentok ya. Kalau masih bisa di setel belakangnya, kita setel belakangnya ya. Ini kalau masih kita bisa setel belakangnya, kita setel ya, kita kencangin sedikit. Oke ya, mantap ya, sudah lebih gigit ya, sudah lebih menggigit atau lebih pakem daripada sebelumnya ya. Oke ya, jadi untuk masalah seperti itu, walaupun kita ganti kampas remnya yang mahal sekalipun ya, nggak akan bisa pakem ya, karena memang masalahnya bukan di kampas remnya, masalahnya ada di handle-nya ini ya. Jadi kita buka dulu ya, terutama untuk sistem pengereman yang kombi brake ya. Kita buka dulu untuk handle belakangnya, kita buka, kita cari tahu ya. Yang pertama handle-nya ya, handle-nya jika sudah kocak itu bisa dipastikan rem belakang nggak akan bisa pakem juga. Kemudian ketika kita rem, itu lebih dominan yang ketarik itu rem depannya ya, kawat rem depannya lebih ketarik duluan ya, lebih ketarik duluan dan lebih banyak ketariknya ketimbang rem belakangnya. Itu yang menyebabkan
rem belakang motor matic tidak pakem ya. Jadi solusinya yang pertama kita ganti handle-nya, kemudian kita lepas untuk kawatnya ya, seperti ini tadi ya. Ini kita lepas saja seperti ini, kita lepas atau kita potong, dan kemudian jika ini sudah mentok ya, kita mentok seperti ini, kita bisa setel untuk bagian belakangnya ya. Jadi sistem model seperti ini kayak motor-motor matic lama ya, motor-motor matic lama yang belum pakai kombi brake ya. Jadi lebih pakem ya. Jadi motor-motor matic lama itu sistem pengeremannya lebih pakem ya, karena nggak nyatu sama rem depannya ya, kecuali kalau motor masih baru ya. Kalau motor masih baru itu masih enak ya, jadi remnya masih pakem. Kalau motor udah lama, apalagi di atas pemakaian 1 tahun tuh pasti handle-nya oblak. Kedua, rem belakangnya nggak akan pakem ya, sudah dipastikan itu nggak pakem lagi, karena yang lebih ketarik duluan itu rem depan ya. Rem depan ketarik duluan dan lebih banyak ketariknya ketimbang rem belakangnya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya, bisa dipraktekkan juga di rumah ya, cara mengatasi handle rem yang oblak, kemudian cara mengatasi rem belakang yang tidak pakem ya, khususnya untuk di motor matic ya. Motor matic tuh banyak keluhan, banyak kejadian rem belakangnya nggak pakem. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya ya. Ini dilepas aja nih pernya nih. Seperti ini pun nggak apa-apa ya, nggak usah dilepas. Yang penting ini udah lepas dari sangkutan depannya.